Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak materi yang akan dibahas. Serta jangan lupa subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya PJU Channel SMA, maju bersama, hebat semua. Kita sekarang bahas tentang OSN Fisika tingkat kabupaten atau kota tahun 2005-2006. Ingat, sekarang bukan namanya OSN lagi, yaitu KSN. Ini adalah dasar-dasar cara mengerjakan KSN atau OSN soal tingkat kabupaten. Nomor 1, tentukan percepatan masing-masing benda yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jika nilai M1, M2, dan theta diberikan, abaikan gesekan. Kalau kita melihat soal ini, kita perhatikan gambarnya. Ini adalah M1, M1 nilainya besarnya sama. Ini adalah M2. Berarti kalau M2 menekan ke SM1, dia menekan, maka M1 bergerak ke kanan, M1 sebelah kiri bergerak ke kiri. M2 nya bagaimana? Bergerak ke bawah. Maka percepatannya M2 ke bawah, M1 ke kanan atau ke kiri. Dimana M1 dan M2 cara mengerjakan itu harus konsep dasarnya harus kita lihat. Ini adalah abaikan gesekan. Maka kalau abaikan gesekan, maka bendanya licin. Bendanya di lantainya ini licin. Ini adalah licin karena gesekan gak dipengaruhi. Nah, di M1 terhadap lantai licin, maka lantainya adalah licin. Soal ini yang kita cari adalah percepatan. Nah, berarti yang ditanya di sini soalnya adalah percepatan. Berarti A1 terhadap M1, A2 terhadap M2. M2 nya ke bawah, A1 nya ke kanan atau ke kiri. Nanti kita ambil salah satu saja untuk M1 nya. Sekarang kita lihat lagi. Kita bahas satu persatu konsep apa yang terjadi di sini. Ini berlaku nanti hukum 2 Newton yang kita kerjakan. Ini adalah hukum 2 Newton yang kita kerjakan nanti hukum 2 Newton. Nah, yang kita nanti kedua, kita mengenai gaya beratnya dengan gaya normal. Kita bahas konsepnya gaya berat dan gaya normal. Sekarang kita konsepnya gaya berat dan gaya normal. Ingat, benda satu ini adalah M1. Ini adalah M1, ini adalah lantai, ini adalah lantai. Ingat, benda satu ini menekan ke lantai, dia punya gaya berat W. Dilawan, lantai melawan untuk ke benda satu, berarti namanya adalah N, gaya normal. Ini yang konsepnya kita harus perhatikan. Ini adalah setiap benda menekan benda lain, maka dia punya gaya normal. Gaya normal tegak lurus terhadap permukaan. Ini konsepnya untuk N dan gaya berat, dimana W itu rumusnya adalah hebatnya M kali G. Ini gaya normal juga. Sekarang kita tinjau benda 2. Kalau kita lihat gambar, ini adalah M1, ini adalah M2, ini adalah M2. Ingat, M2 dia menempel ke M1, dia menekan. Di sini punya gaya normal. Ini gaya normal adalah ini adalah gaya normal, berarti N1 terhadap 2. Ini gaya normalnya. Sama dengan teori tadi. Kalau ini adalah benda, ini benda, gaya normalnya karena menempel, dia tegak lurus. Ini N-nya. Sama dengan teori ini, karena dia menempel, ini N1, 2. Maka tinjau benda 2 itu bahwa di mana benda M2 menekan M1, dia mempunyai gaya normal namanya N1 terhadap 2. Sama dengan ini. Ini adalah gaya normalnya karena dia juga tegak lurus. Ini adalah tegak lurus dengan permukaan. Sekarang kalau kita lihat untuk bahas M2, ini adalah M2.
dia M2 adalah gaya normalnya N12, maka ini gaya normalnya ini adalah N12. Yang ini benda satunya ini benda M1 yang sebelah kanan, ini juga N12. Ingat, sudut ini bertolak belakang, ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Sekarang kita tarik, gaya benda 2 mempunyai gaya berat, ini punya gaya berat yaitu W, karena ini adalah benda 2, ini punya W2. Kalau untuk benda 1 punya gaya beratnya adalah W1. Ini adalah konsep-konsep yang ada di tinjauan benda 2. Ada N12, gaya normal 1 terhadap 2. Dari sini contohnya 12, ini sebelah kanannya N12, ini adalah W2. Tinjau benda 2, dimana gaya normalnya N1 terhadap 2 seperti ini adalah tegak lurus, sudutnya adalah theta. Kita larikan ke sebelah kanan bahwa N12 ini kita tulis di sini. Ini adalah N12, gaya normal yang terjadi pada benda M1 terhadap 2. Yang sebelah kanannya ini N12. Kita ambil salah satu saja. Maka kita tarik sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan bahwa sudutnya segitiganya adalah theta. Kalau kita bagi berarti ini adalah mendapat setengah theta. Ini juga mendapat setengah theta. Maka kalau kita bagi diproyeksikan pada variabel X dan Y, kita vektorkan X dan Y, berarti ini sudutnya adalah setengah theta. Ini juga sekarang ini tadi N12, gaya normal 1 dan 2 ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti ini kita tarik N12. Ini punya W, gaya berat. Ini juga punya gaya berat untuk benda 2. Gaya beratnya ini adalah gaya beratnya W2. Maka kalau kita lihat dalam ini adalah W2, karena ini W, ini W2. Maka kalau W2 kita ada berapa gaya yang terjadi pada benda 2, nanti N12 yang kesini adalah N12, 2 gaya dengan gaya beratnya W. Maka kalau digambar ini adalah N12, ini juga N12, nilainya sama. Berarti ini yaitu W. Nah, berarti ini theta per 2, ini juga theta per 2. Ingat kalau diproyeksikan, divektorkan menjadi ini adalah N12 cos theta per 2. Kalau divektorkan ke sumbu Y sama, berarti adalah ini juga sama, nilainya sama. Berarti ini N12 sin theta per 2. Maka menurut hukum 2 Newton kita kembangkan. Menurut hukum 2 sigma F, menurut hukum 2 Newton kita tulis hukum 2 Newton. Gaya yang terjadi ada berapa gaya? 3 gaya pada sumbu Y yang kita tekan. Kenapa kita ambil pada sumbu Y bukan pada sumbu sin? Karena M2 menekannya ke bawah, lalu sesuai dengan gerakannya ke bawah, berarti sesuai dengan arah geraknya yaitu sesumbu Y. Hukum 2 Newton berarti sigma F sama dengan M2 kali A2. Gayanya ada berapa? 1, 2, 3. Yang di atas itu sesuai yang di atas itu seharusnya plus atau min, tetapi arah geraknya M2 ke bawah. Yang searah dengan arah geraknya M2 berarti mana? W berarti yang positif. W dikurangi N12 sin theta per 2, W dikurangi N12 sin theta 2 ditambah dalam kurung min N12 sin theta 2. Ini plus W, yang ini negatif, sama dengan M2 kali A2. Maka W ini 2 kali sama, berarti 2N12 sin theta per 2 sama dengan M2 kali A2. W2 dikurangi 2N12 sin theta per 2 sama dengan M2 kali A2. Ingat, W2 rumusnya apa? W2 M2 kali G min 2N12 sin theta per 2 sama dengan M2 kali A2. G
kita kumpulkan. Tujuannya kita mencari N12 saja. Kita kumpulkan berarti M2A2 kita larikan ke kiri, yang 2N12 sin theta kita larikan ke kanan. Berarti M2G lari ke kiri, berarti min M2 kali A2 sama dengan ini ke kanan, berarti 2N12 sin theta per 2. Sekarang kalau mencari N12 sin theta dengan 2 nya ke sebelah kiri, pindahkan M2G, sama-sama punya M2, kita kerjakan dulu. G min A2 dalam kurung M2 sama dengan 2N12 sin theta per 2. Maka N12 bagaimana? Berarti ini ke sini jadi bagi, berarti G min A2 dalam kurung M2 dibagi 2 sin theta 2. Ini adalah persamaan 1 untuk nilai G normal 12 pada benda kedua. Sekarang kita tinjau benda 1. Dalam benda 1 kalau kita lihat gambar S1 dengan S2. 2 menekan S1, berarti kalau dia menekan, gayanya menekan di sini. Ini adalah N12. Berarti kalau N1 menekan, maka kita vektorkan ini seperti ini. Nah, sekarang kita untuk melihat benda 1. Benda 1 ditekan oleh benda kedua. Berarti ini adalah yang menekan, ini adalah N12. Berarti kalau yang ini adalah sudutnya theta per 2. Maka ini adalah N12 cos. Nah, kalau sumbu X adalah tadi adalah cos. Cos theta per 2. Kalau sumbu Y N12 sin theta per 2. Ini adalah cara menekannya. Sehingga kalau kita lihat benda satunya sendiri, dia punya W, dia punya gaya berat, dia dilawan oleh gaya normal N untuk N1, ini untuk W1. Ingat, di dalam benda 1 dia bergerak searah sumbu X. Dia bergerak, ini adalah geraknya, ini adalah A1 nya. Ini sesuai dengan sumbu X. Yang kita bahas adalah sesuai dengan sumbu X. Tadi kalau di benda 2 itu adalah yang kita bahas adalah sumbu Y nya. Ini benda 1 adalah sumbu X nya. Maka menurut hukum 2 Newton, hukum 2 Newton kita kerjakan sesuai dengan sumbu X nya. Maka sigma F sama dengan M1 kali A1. Ingat, gaya yang terjadi pada benda 1 adalah yang sumbu X nya N1 2 cos theta per 2. Ini adalah sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu Y. Berarti sigma X nya gayanya tinggal satu saja, yaitu ini N12 cos theta per 2 sama dengan M1 kali A1. Maka N12 bagaimana rumusnya? M1 kali A1 dibagi cos theta per 2. Ini adalah persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 dieliminasi, disubstitusi. Persamaan 1 dan 2 disubstitusi. Nah, kalau berarti N12 N12 digabung, berarti kita tulis ini adalah, atau ini yang kita masukkan, berarti G kurangi A2 dalam kurung M2 dibagi 2 sin theta per 2 sama dengan yang ini N12 nya, berarti M1A1 per cos theta per 2. Kita kalikan silang untuk cos theta nya, berarti kita G min A2 per M2 kali cos theta per 2 dibagi sin theta per 2 dikalikan 2 ini. Nah, sama dengan apa? M1 kali A1. Ingat, kalau di dalam trigonometri, materi trigonometri, nah, kalau kita lihat tangen alfa sama dengan apa? Sin alfa per
cos alfa. Kalau kotangan alfa sama dengan apa? Cos alfa per sin alfa. Ini adalah menurut trigonometri. Kalau kita lihat persamaannya untuk G dikurangi A2 dalam kurung M2 cos theta per 2 dibagi 2 sin theta per 2 sama dengan M1 kali I1. Ingat di mana tadi kotangan cos per sin adalah kotangan, maka ini kita bisa menjadi kotangan. Setengahnya kalau depan berarti setengah M2 dalam kurung G min A2 dalam kurung cos per sin rumus siapa tadi? Kotangan theta per 2 sama dengan M1 kali A1. Maka ini adalah persamaan ketiga dari persamaan 2 dan 1 digabung menjadi persamaan. Sekarang kita tinjau tentang geraknya, yaitu percepatannya. Kalau ini benda 2 bergeraknya ke bawah, ini adalah benda kedua bergeraknya A2, ini adalah M2, ini adalah M1, benda 1. Kalau ditekan gini, M1 bergerak ke kiri, berarti ini adalah A1. Berarti hubungan antara A2 dengan A1 kalau kita gambar, ingat ini adalah A2, gerakannya adalah percepatan 2, ini adalah percepatan 1. Kita ambil, ingat ini adalah sisinya theta per theta. Rumusnya tangan rumusnya apa? Sisi jauh per sisi miring. Jauhnya bagaimana jauhnya? Jauhnya adalah A1 per A2 atau sin per cos, kita bisa begitu. Maka kalau kita masukkan A1 bagaimana? A1 sama dengan A2 tangen theta kedua. Ini adalah tinjauan dari percepatan. Kita masukkan misalkan persamaan 4. Sekarang persamaan 4 kita substitusikan ke persamaan 3. Persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 3. Masukkan A1 nya kita ganti, berarti setengah M2 dalam kurung G min A2 kotangan, ini adalah theta per 2 sama dengan M1. A1 nya kita ganti ini A2 tangan theta per 2, ini adalah theta per 2, tangan theta per 2. Sekarang kalau kita jadikan sama-sama A2 kita kumpulkan, karena tujuannya kita mencari A2. Berarti kalau kita mencari A2 kita kumpulkan, kita masukkan, kita kalikan ke dalam. Dari kotangan kalikan, berarti disubstitusikan ke persamaan 3. Ini persamaan 4 dimasukkan ke persamaan 3 yang ada A1 nya. Kita masukkan A1 nya kan diganti A2 tangan theta 2, kita masukkan ke sini. Sehingga kita tulis dulu, ini adalah setengah M2, ini kalikan ini masuk G kali kotangan theta per 2. Berarti ini kali ini kali ini kali ini. Kita masukkan sekarang ini kali ini kali ini. Kita masukkan setengah M2 kalikan A2 dikalikan lagi kotangan theta per 2 sama dengan M1 A2 tangan theta per 2. Kita jadi mencari A2, berarti yang punya A2 kita jadikan 1. Berarti ini sebelah pindah ke sebelah kanan, sehingga hasilnya setengah M2 G kotangan theta per 2 min menjadi plus sama dengan M1 A2 tangan theta per 2 ditambah setengah M2 A2 kotangan theta per 2. Sekarang
setengah hasil dari gabungan persamaan 4 dan 3 menjadi setengah M2 kali G kotangen theta per 2 sama dengan, ingat, M1 ini M2 nya keluarkan, M1 tangen theta per 2 ditambah setengah M2 kotangen theta per 2 dalam kurung A2. Sekarang semua kita bagi, kita dua persamaan ini kita bagi dengan setengah M2G kotangen theta per 2. Ini kita bagi dengan apa tadi? Setengah M2 kotangen theta per 2. Ruas kiri kita bagi sehingga hasilnya setengah M2G. G nya kita taruh sebelah kanan, jadi kotangen theta per 2 dibagi setengah M2 kotangen theta per 2 kalikan G. Kita keluarkan, G nya sama dengan M1 ruas kanan kita bagi juga M1 tangen theta per 2 dibagi setengah M2 kotangen theta 2 dulu, kita bagi dengan setengah M2 kotangen theta 2. Nah, kita bagi dalam kurung berapa ini tadi? A2. Kita pisahkan, ini sama. Nanti kita coret nilai 1 tinggal G sama dengan, kita pisah M1 tangen theta per 2 kita pisah menjadi setengah M2 kotangen theta per 2 plus setengah M2 kotangen theta per 2 kita bagi juga setengah M2 kotangen theta per 2 dalam kurung A2. Kita tujuan mencari A2. Nah, kalau ingat kita punya rumus, kalau kita bagi berarti A2 sama dengan, nah begitu kan, berarti G dibagi, nah ini bagi semua ini, berarti M1 tangen theta per 2 dibagi setengah M2 kotangen theta per 2 plus, ya ini karena sama nilainya 1. Nah, ini adalah nilai A2. Tapi kita sederhanakan juga bisa. Misalkan kalau deus tangen theta itu sama dengan seperkotangen theta, atau kotangen theta sama dengan sepertangen theta, kita tinggal arahnya. Nah ini kan seperkotangen menjadi apa? Seperkotangen menjadi tangen, sehingga kita tulis A2 sama dengan 1 per, nah ini 2 nya kita bagi, berarti ini M1 per M2, setengahnya naik ke atas 2. Nah, dalam kurung ini tangen theta per 2 kali, nah, ini tangen theta menjadi seperkotangan jadi tangen theta per 2 ditambah 1 dikalikan, nah ini kalikan G, sehingga hasilnya 1 per, ini adalah 2 M1 per M2 tangen theta per 2 kuadrat ditambah 1 kali G. Ini adalah nilai A2. Ini adalah mendapatkan percepatan di A2 dengan mendapat nilai persamaan 1 per 2 per M1 per M2 tan kuadrat theta per 2 plus 1 kali percepatan. Sudah ketemu, maka percepatan benda 2, percepatan benda 2 itu yaitu A2. Tadi ketemu bagaimana A2 nya? A2 sama dengan 1 per 2 M1 per M2 kali tangen kuadrat theta per 2 ditambah 1 dalam kurung G. Nah, sekarang ingat,
Jika percepatan benda A2 sudah, maka kita mencari percepatan benda pertama. Maka percepatan benda pertama, percepatan benda pertama, ini adalah percepatan benda kedua, berarti A2, ini adalah A1. Ingat, ada persamaan. Persamaan keempat, persamaan 4 itu tadi adalah A1 sama dengan A2 tangen theta per 2. Sehingga A2 nya kita ganti, sehingga hasilnya A2 tadi berapa? Dalam kurung 1 per 2 M1 per M2 tangen kuadrat theta per 2 ditambah 1 dalam kurung dikalikan tangen theta per 2 kali G. Inilah persamaan untuk percepatan A1. A2 dapat, A1 dapat, sehingga dalam soal yang ditentukan adalah percepatan A1 dan dengan percepatan A2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.